Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah. Dan jika kalian keluar rumah, silahkan jaga jarak ya. Dan tentunya mematuhi protokol kesehatan karena sekarang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, anak-anak sekalian, jadi sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa supaya materi yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kita sudah masuk pada tema 7, yaitu perkembangan teknologi, dengan subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, dengan materi yaitu gerak dasar mengambang dalam aktivitas air. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengenal gerak dasar mengambang dan teknik mengapung di dalam melakukan aktivitas air. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan penjelasan guru, siswa dapat melakukan gerak dasar mengambang dan teknik mengapung di dalam melakukan aktivitas air. Nah, selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Nah, gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Jadi anak-anak sekalian, ini yang harus memang kita pelajari pada saat pertamanya, kita harus belajar mengambang. Nah, tentunya dalam hal belajar mengenai gerak dasar mengambang, itu berkaitan erat dengan peraturan atau mengatur pernafasan. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Jadi ini hal pokok yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan gaya-gaya yang lainnya. Nah, gerak dasar mengambang. Nah, saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang
di dalam air. Nah, tentunya anak-anak sekalian, di sini sudah ada beberapa alat bantu. Ada ban lengan, rompi renang, papan luncur, dan ban renang. Nah, saat berenang perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang di dalam air. Tentunya di sini ada beberapa. Itu tadi yang saya jelaskan, itu ban lengan itu dipakai di lengan. Kemudian rompi renang ini untuk badan. Papan seluncur ini dipegang. Kemudian untuk ban renang ini untuk melingkari bagian tubuh kita. Nah, cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada, tangan memegang papan luncur atau ban. Kemudian posisi tubuh berada di atas permukaan air, kaki bergerak sambil mengayuh, lakukan berulang-ulang. Jadi seharusnya anak-anak sekalian sebelum kita melakukan yang namanya kaki bergerak sambil mengayuh, tentunya hal pokok yang harus kita lakukan adalah mempelajari yang namanya mengambang. Nah, tentunya mengambang itu harus sesuai dengan aturan pernafasan ya. Jadi kita harus juga mengatur pernafasan supaya dalam mengambang itu kita bisa lebih cepat menguasainya. Nah, simak ya. Jadi Udin, Edo, dan Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam, tangannya memegang tangan Beni. Beni mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam hal melakukan gerak dasar mengambang, memang kita harus butuh yang namanya bantuan dari teman kita. Atau bisa saja kita menggunakan tepi kolam sebagai tempat kita untuk berpegangan dan berlatih untuk mengambang. Nah, di sini Beni mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua gambar. Ini gambar yang pertama yaitu ketika Beni dalam keadaan sedang mengambil pernafasan ya. Kemudian ini sudah melakukan coba mengambang, dia sekaligus nyemplung ke dalam air dan menahan nafas. Seperti ini. Karena air itu mempunyai namanya daya apung air. Jadi kalau kita di dalam air itu badan kita akan terasa ringan. Jadi anak-anak sekalian itu karena mempunyai daya apung air, jadi sebenarnya kalau dalam hal mengambang ketika pernafasan kita teratur dan kita sudah menguasainya, kita akan cepat bisa mengambang seperti yang dilakukan oleh teman kita ini. Nah, gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Yang dimaksud ini kolam yang untuk anak-anak ya, bukan untuk kolam dewasa. Atau bisa saja di kolam dewasa tetapi yang agak dangkal. Kemudian yang kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. 2 jari dari setiap tangan. Jadi kita cuman memegang tepi kolam itu menggunakan 2 jari, bukan semua 5 jari itu setiap tangan. Nah, ini bermaksud untuk karena memang air itu mempunyai namanya daya apung, jadi itu tidak sulit untuk mengambang. Tinggal kita mengatur pernafasan. Nah, di sini ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. 4, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pegangan. Masukkan kepala ke dalam air. Jadi kita disuruh nyemplung ke dalam air. Tentunya anak sekalian, kalian harus menarik nafas dan setelah masuk dalam air itu harus ditahan.
Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan dengan mengikuti tahap-tahapnya itu yang keenam, kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. Jadi setelah tadi kita mengambil nafas, setelah keluar dari air kita menghembuskan nafas. Kemudian yang ketujuh, posisi tangan sejajar bahu. Kemudian yang kedelapan, lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Jadi kita sudah disuruh ini untuk melakukan yang namanya gerakan-gerakan, itu khususnya kita menggerakkan kedua kaki. Nah, ini melakukan secara berulang-ulang. Memang kalau kita menggerak-gerakkan kaki, itu akan membantu kita supaya tetap mengapung. Nah, anak-anak sekalian, jadi ketika hendak belajar mengapung untuk menguasai olahraga renang, maka yang harus kita lakukan salah satunya adalah memegangi tepian kolam. Sebenarnya cara ini umumnya banyak dilakukan untuk pemula, dengan dilanjutkan bersamaan menarik napas dalam-dalam sebelum nantinya melakukan pengapungan secara perlahan. Jadi anak-anak sekalian, dalam olahraga renang, memahami teknik pernafasan juga sangat mempengaruhi kemampuan kita saat berenang, termasuk kita belajar dalam hal mengapung. Nah, caranya kita melatih pernapasan kita ketika berenang dengan mengambil nafas dalam-dalam dan benamkan kepala kita ke dalam air atau kita cemplungkan kepala kita ke dalam air. Nah, dalam latihan pertama kali mungkin kita hanya akan bertahan di dalam air untuk beberapa detik saja. Sebenarnya anak sekalian itu tidak jadi masalah, karena sebab itu bukan sesuatu yang mengecewakan. Karena yang harus kita lakukan hanyalah terus berlatih dan terus melatih pernapasan kita, hingga terbiasa untuk berada di dalam air dengan beberapa kali percobaan, sehingga semakin memudahkan kita ketika sedang belajar teknik mengapung atau gerak dasar mengapung atau gerak dasar mengambang. Seperti itu ya anak-anak sekalian materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi anak-anak sekalian, ketika kalian memiliki kolam atau sedang berada di permandian, kalian bisa mempraktekkan gerakan gerak dasar mengambang yang seperti pada video kita kali ini. Baik, seperti itu materi kita kali ini. Ada tugas pada pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan dasar mengambang dalam melakukan aktivitas air. Kemudian yang kedua, coba perhatikan gerakan tersebut di kolam renang. Jadi kita mempraktekannya di kolam renang, bukan di bak ya. Bedakan kolam renang dengan bak ya. Jadi anak sekalian, jangan coba-coba melakukan di rumah kalau tidak ada kolam renang. Baik, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah membantu anak kita dalam menyukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Baik, jika kalian belum mengerti silakan amati kembali videonya dan silakan melihat-lihat dan berimajinasi tentang gerak dasar mengambang tersebut. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.